Cerahnya cuaca di perkebunan pagi ini. Nyanyian burung-burung saling bersautan menambah indahnya hari ini. Hijaunya dedaunan menjadi pewarna alami hamparan perkebunan. Riak air bening menjadi sumber kehidupan para satwa yang menghuni area perkebunan di sini. Capung. Ya, ini adalah capung. Lihat, dia sedang meminum air segar di pagi hari. Bahagianya capung ini. Dan ini adalah Varanus salvator, atau orang-orang di tempat tinggal saya menyebutnya biawak. Ya, ini adalah biawak. Dia salah satu predator terkuat di area perkebunan. Birunya langit hari ini seakan tidak akan turun hujan. Lihat betapa indahnya area perkebunan hari ini. Terlihat perkebunan masih lengang kosong tanpa kedatangan para petani. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang salah satu ular yang menghuni area perkebunan dan menjadi top predator di area perkebunan ini. Lihat, ular ini berukuran sudah cukup besar. Dan ini adalah ular dari keluarga Colubridae. Nama latin dari ular ini adalah Petias mucosus atau Petias mucosa, dan lebih akrab dengan sebutan ular jali. Para petani di tempat tinggal saya sudah mengenal ular ini, dan mereka tidak akan membunuhnya ketika di perkebunannya terdapat penampakan ular jali ini. Karena si ular jali bukanlah ular yang berbisa ataupun mematikan. Tapi ular jali ini meskipun sudah berukuran besar, namun dia tidak memiliki bisa sama sekali. Ular jali ini terlihat sedang berburu makanan. Dan di area perkebunan ini terdapat juga predator lain, yaitu Varanus salvator atau biawak. Seandainya dua predator ini bertemu, mungkin akan terjadi pertarungan hebat. Tapi sayangnya kamera saya belum bisa menemukan fenomena pertarungan ular dengan biawak. Mungkin di lain waktu saya bisa menampilkan adegan tersebut. Nah, si ular jali ini bisa tumbuh besar dan panjang hingga mencapai 2,5 meter, bahkan 2,8 meter. Ular jali termasuk ular yang rakus. Makanan favorit si ular jali ini adalah tikus. Itulah alasan kenapa para petani di tempat tinggal saya membiarkan ular ini berkeliaran bebas di kebunnya. Karena ular ini dapat mengurangi populasi hama tikus. Lihat, ular jali yang saya temukan hari ini benar-benar sudah berukuran besar. Dan ini bisa menjadi momok bagi para petani yang belum mengenal ular ini. Lihat, tubuhnya ini sangat kekar. Dan burung-burung kecil ini juga bisa menjadi sumber makanan buat ular jali ini. Namun sayang,
burung terlalu sulit untuk mereka dapatkan. Ular jali ini sedang memperhatikan, seandainya saya bisa mendapatkan burung itu, mungkin rasanya gurih nyoy. Tapi tidak mungkin bagi ular jali ini bisa mendapatkan burung tersebut. Ular jali fokus terhadap makanannya, yaitu sang kodok dan juga sang tikus. Ketika siang hari, ular jali ini akan bertualang berkeliling mencari makanan dari lubang ke lubang untuk mencari tikus ataupun kodok. Tapi ular jali ini juga tidak akan melewatkan ketika menjumpai seekor kadal, karena kadal juga menjadi sasaran empuk dan makanan enak buat ular jali ini. Lihat, terdapat luka di bagian punggung si ular jali ini. Saya pastikan ini adalah akibat perkelahian dengan predator lain. Dan ini bukanlah luka baru. Sepertinya luka ini sudah lama. Mungkin sejak dia belum sebesar ini. Nah, inilah kadal yang juga menjadi sumber makanan bagi ular jali. Tapi kadal ini terlalu cepat dan lincah. Seringkali saya menjumpai seekor ular yang sedang mengejar kadal, namun selalu gagal. Ular jali ketika menemukan kodok, dia akan mampu memakan beberapa ekor. Satu ekor saja tidak mungkin membuatnya kenyang, karena ular jali adalah si ular yang rakus. 5 bahkan sampai 10 ekor kodok akan menjadi santapan baginya ketika bertemu dalam satu hari. Nah teman-teman, si ular jali ini mulai menyadari kehadiran saya. Jadi cukup sampai di sini videonya. Mungkin kita akan bertemu kembali esok hari di video lainnya yang membahas tentang satwa-satwa kebun.